laha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat ke-38 berbicara tentang as-sariq was-sariqah. Sariq itu pencuri laki-laki, as-sariqah itu pencuri wanita. Kembali lagi masalah pencurian. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang lalu kita baca di ayat ke-33 itu ya. 33 kan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu balasannya ada yang ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim, dipotong tangannya. Yang di ayat ke-33 Allah menjelaskan hukuman bagi perampok. Yang di ayat ke-38 ini Allah menjelaskan tentang pencurian sekarang. Pencurian itu beda dengan merampok. Mencuri itu beda dengan merampok. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah menjelaskan as-sariqu. As-sariqu as-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi Allah menekankan juga di sini, walaupun perempuan kalau dia mencuri dia juga dihukumi pencuri, sebagai pencuri. Karena di masa jahiliyah itu perempuan itu kalau mencuri tidak dihukumi sebagai pencuri. Di masa jahiliyah ya. Ketika perempuan mencuri tidak dihukumi sebagai pencuri, bukan karena mereka ini menghormati perempuan, tapi justru karena mereka itu menganggap perempuan itu tidak ada. Tidak ada perempuan itu. Jadi sampai kalau mereka berbuat mencuri pun seperti dihukumi seperti kucing yang mencuri. Nah, jadi bukan karena mereka mencintai perempuan, tapi menganggap perempuan itu tidak ada. Dan di masa itu bukan cuma di kalangan bangsa Arab saja, perempuan itu direndahkan, bahkan di kalangan bangsa-bangsa yang lain, bahkan di kalangan ahlul kitab yang sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengutak-atik, merubah-rubah isi Alkitab itu, Tauratnya dan Injilnya untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyembah-penyembah berhala yang di luar sana, kaum Romawi. Wah, mereka itu sangat tidak menghargai wanita. Begitu juga di Persia, bahkan sampai perempuan itu dijadikan tumbal ya. Dijadikan tumbal. Kalau ada musim kemarau, tidak hujan-hujan, perempuan yang dijadikan tumbal. Nah, atau bencana bertubi-tubi, perempuan lagi yang dijadikan tumbal. Di segala tempat, termasuk di kalangan bangsa Arab, karena memang mereka, kondisi mereka itu jahiliyah. Yang jahiliyah itu bukan kaum Arab semua, tapi total manusia di masa itu manusia jahiliyah. Bukan berarti mereka ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Mereka punya kepandaian, mereka punya kepintaran, mereka melakukan banyak penelitian, tapi mereka bodoh ruhaninya. Rohani mereka itu bodoh, spiritual mereka bodoh. Nah, orang yang bodoh ruhaninya itu hakikat kebodohan yang sebenarnya. Hakikat orang bodoh itu orang yang buta terhadap petunjuk. Sebesar apapun intelektualitas yang ada pada dirinya, dia itu bodoh. Karena dia tidak punya petunjuk di dalam hidupnya. Nah, begitu juga orang-orang jahiliyah yang tidak menghargai wanita. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasariqatu.
wanita yang mencuri juga ada hukumnya. Berarti wanita itu eksis, nah, dianggap sebagai manusia gitu ya. Nah, karena Islam itu menghargai wanita. Tapi didahulukan terlebih dahulu laki-laki. Ya. As-sariqu was-sariqatu. Kalau di ayat tentang zina yang didahulukan perempuan dulu kan. Az-zaniyatu waz-zani. Surat apa itu? Nanti dicari itu ya. Nanti dicari. Az-zaniyatu waz-zani. Giliran perbuatan zina yang didahulukan oleh Allah perempuan dulu baru laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani. Giliran perbuatannya mencuri yang didahulukan oleh Allah as-sariqu was-sariqatu. Laki-laki dulu yang didahulukan. Nah, hikmahnya karena laki-laki itu memang lebih berani mencuri daripada perempuan. Nah, nanti mencuri itu apa sih? Nanti akan kita bahas. Laki-laki itu memang lebih berani mencuri daripada perempuan. Celah bagi laki-laki untuk mencuri, celah di dalam diri laki-laki untuk mencuri itu lebih daripada perempuan. Jadi saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia maling dengan pencuri itu sama atau tidak. Karena pencuri itu dijelaskan di dalam bahasa Arab itu sangat spesifik sekali ya. Nanti akan kita bahas apa yang disebut pencuri. Karena pencuri itu ada hukumannya di dalam Al-Quran. Tidak semua maling itu disebut pencuri. Perampok itu juga maling. Nah, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia betul apa tidak ucapan saya. Tapi pencuri dengan perampok itu beda. Nanti akan dijelaskan. Karena saya ulangi lagi, karena laki-laki celah untuk mencuri di diri laki-laki itu lebih besar. Hikmahnya maka ayat ini didahulukan pencuri laki-laki baru pencuri perempuan. Sedangkan az-zaniyatu perbuatan zina itu perempuan dulu yang didahulukan. Kata mufasir, hikmahnya karena perbuatan zina itu terjadi sumbernya dari keberanian perempuan. Perbuatan zina itu terjadi bersumber karena keberanian kaum wanita menampakkan dari dalam dirinya hal-hal yang tidak boleh ditampakkan, sehingga menggugah birahi laki-laki kemudian melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmahnya. Nah, kita membahas di sini as-sariqu, pencuri. Kata as-sariqu, pencuri itu berarti orang yang punya profesi sebagai pencuri. Sudah disebut dia sebagai pencuri. Pencuri itu berbeda dengan orang yang mencuri. Kalau pencuri itu memiliki kesan orang itu sudah melakukan perbuatan itu berkali-kali sehingga dia itu dijuluki pencuri. Nah, tapi kalau yasruku, seorang laki-laki mencuri, yasruku menggunakan kata kerja, yasruku atau tasruku, seorang perempuan mencuri, yang mencuri itu belum tentu pencuri. Pencuri itu pasti dia mencuri, tapi orang yang mencuri belum tentu dia itu pencuri, karena bisa jadi dia mencuri karena darurat, terpaksa. Nah, berarti kalau menunjukkan kata pencuri di sini memberikan kesan pelakunya ini sudah menjadikan perbuatan itu sebagai kebiasaan. Jadi penyakit ini ya. Ini penyakit. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah namanya. Namanya lupa saya siapa. Namanya lupa saya siapa itu, dari Bani Makhzumiyah. Itu dia mencuri. Nabi Muhammad SAW mengatakan potong tangannya. Kata
sahabat kemudian bicara sendiri di belakang Nabi Muhammad SAW, masa perempuan dipotong tangannya. Jadi masih ada sisa-sisa jahiliyah gitu ya. Masa perempuan dipotong tangannya? Nggak pantas ya, perempuan dipotong tangannya. Akhirnya mereka ngobrol di belakang, lalu mengutus Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah itu dekat dengan Nabi kan, anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Diutus untuk menyampaikan pendapat mereka, masa Nabi mau memotong tangannya perempuan yang mencuri. Waktu disampaikan, terlihat di wajah para sahabat itu keberatan dengan keputusan Nabi itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, andai kata putriku Fatimah mencuri, maka aku pasti akan potong kedua tangannya. Nah itu dari ucapan Nabi itu ada hikmah yang banyak sekali. Yang pertama, hukum itu bisa jatuh kepada laki-laki atau wanita. Yang kedua, hukum juga jatuh kepada semua manusia tanpa terkecuali, tanpa dikecualikan oleh kedudukan atau nasab, atau bahkan itu anak Nabi Muhammad saja kalau melakukan perbuatan itu wajib dihukum. Yang ketiga, ucapan Nabi ini menunjukkan Nabi ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas perintah Allah SWT. Yang keempat, menunjukkan ajaran Nabi itu ajaran keadilan. Islam itu bukan sekedar ada ajaran cinta, tapi Islam itu juga ajaran keadilan. Ajaran keadilan seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, dari situ hilanglah kemudian syubhat di dalam diri sahabat itu. Mereka kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Walaupun Fatimah putrinya Nabi itu tidak mungkin mencuri. Bagaimana Fatimah itu mencuri? Dia itu wanita yang sangat mulia sekali. Nabi sendiri mengatakan Fatimah putriku itu nanti pemimpinnya wanita di surga. Bagaimana pemimpinnya wanita di surga kok mencuri? Tapi Nabi menunjukkan contoh yang paling ekstrim gitu ya. Ekstrim. Nah, nanti Sayyidah Fatimah, kata Rasulullah SAW, nanti putriku Fatimah itu di hari kebangkitan, karena orang semua telanjang, putriku Fatimah itu pemalu. Sayyidah Fatimah itu sangat pemalu sekali, sehingga wajahnya itu tidak pernah seumur hidup dia tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram, selain yang bukan mahramnya. Seumur hidup dia tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan seumur hidup dia tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi Rasulullah itu pernah datang ke Sayyidah Fatimah, kemudian bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Hai Fatimah, menurut kamu perempuan yang paling suci itu perempuan seperti apa?" Kata Sayyidah Fatimah, perempuan yang paling suci adalah perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pernah dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu perempuan yang paling suci versi Sayyidah Fatimah. Lalu Nabi itu bangga dengan ucapan putrinya sampai dikecup keningnya oleh Rasulullah SAW. Nah, Sayyidah Fatimah itu sampai ketika mau wafat dia pesan ke pembantunya, karena pembantunya ini orang Persia. Jadi dia ini cerita ke pembantunya, bagaimana ya caranya nanti saya ketika wafat supaya tubuh saya ini tidak disentuh oleh tangannya laki-laki. Karena di zaman itu orang kalau wafat dikafani kemudian langsung diangkat gitu ya. Kata pembantunya, loh kalau di budaya kami orang yang wafat itu diletakkan di keranda. Keranda itu seperti apa? Jadi di Arab dulu belum dikenal itu keranda itu ya. Keranda itu kemudian diceritakan bentuknya seperti ini, kemudian ditutup. Saya wasiatkan kepada kamu nanti kalau mati saya jadikan jasad saya seperti itu. Jadi tidak disentuh langsung tubuh saya oleh laki-laki. Jadi orang yang pertama kali pakai keranda itu Sayyidah Fatimah. Tidak disentuh langsung, menggunakan keranda, kemudian ditutup
ditutup dan dikuburkannya di malam hari. Karena tidak mau ketahuan banyak laki-laki ini ya. Dan dia pesan jangan diumumkan. Jadi yang menguburkan jenazahnya itu cuma sedikit, beberapa gelintir orang, termasuk diantaranya ada riwayat yang mengatakan yang menjadi imam sholatnya, imam sholat jenazahnya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di malam hari, tidak ada orang tahu pagi-pagi sudah tidak ada lah, sudah dikubur. Kuburannya di mana? Dirahasiakan. Karena apa namanya, tawadhu, tidak mau dikenal. Nah nanti kata Rasulullah, putriku ini di hari kebangkitan nanti, waktu dia mau lewat, terdengar suara, ya ahla mahsyar, hei penduduk mahsyar, nukisu ru'usakum, tundukkan kepala kalian semuanya, fa inna Fatimah binti Muhammad tamurrus sirat. Hei penduduk mahsyar, tundukkan kepala kalian semua, karena Fatimah putrinya Muhammad mau lewat. Tidak boleh ada yang lihat, semua harus tundukkan pandangannya. Nanti beliau lewat, kata Rasulullah SAW, dan di belakangnya semua anak keturunan dan para pecintanya. Mudah-mudahan kita nanti ada di barisan beliau, anak-anak kita semua ada di barisan beliau, insyaallah. Amin. Nah, kita lanjutkan ini ya. Tadi kok saya bicara itu kan berarti karena Rasulullah sampai bicara itu ya, kalau Fatimah putriku mencuri, saya juga akan potong. Berarti kita simpulkan, as-sarik itu orang yang punya kebiasaan mencuri. Berarti kalau orang mencuri baru 1-2 kali, dia tidak bisa disebut pencuri. Tidak bisa disebut pencuri. Kemudian mencuri itu yang bagaimana sih? Mencuri itu adalah perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak sembunyi-sembunyi bukan mencuri namanya. Hukumnya lain. Itu namanya ngerampas. Mengambil secara sembunyi-sembunyi barang yang berharga. Ini di fikih seperti ini ya, barang yang berharga. Berarti kalau barangnya tidak berharga, ya mencuri, tapi tidak termasuk kategori di dalam ayat ini. Barang yang berharga itu seberapa? Khilaf di antara para ulama. Berapa yang disebut barang berharga itu? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi sebagian besar mengatakan barang yang berharga itu 1/4 dinar ke atas. Jadi kalau yang dicuri itu lebih kurang dari 1/4 dinar, maka dia tidak termasuk pencuri yang disebut di dalam ayat ini. Itu yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Perbuatan mengambil barang berharga secara sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi di tempat, masih ada lanjutannya itu ya, di tempat yang wajar, tempat yang wajar. Kalau barang berharga tersebut diletakkan di tempat yang tidak wajar, pencuri itu tidak masuk dalam kategori ayat ini. Contohnya, ada uang 1 dinar atau uang 1 juta. Sudah saya letakkan di tempat yang wajar. Saya taruh di dalam lemari. Tempat saya itu wajar. Saya nyimpan uang kok di tempat di lemari atau di dalam tas. Tasnya saya letakkan di dalam lemari, lemarinya saya kunci. Kok si fulan itu ngambil? Nah, itu namanya pencuri. Ngambilnya mesti sembunyi-sembunyi dia. Nah, tapi kalau uang itu saya letakkan di luar, kemudian ada orang ngambil, yang ngambil ini tidak disebut pencuri. Karena yang merusak kamu. Yang merusak kamu.
Orang kalau lihat uang 1 juta di luar, orang yang tadinya tidak punya niat pencuri bisa jadi pencuri. Bisa jadi pencuri. Jadi Islam itu tidak sekedar mengingatkan orang jangan mencuri, tapi Islam juga mengingatkan pemilik barang jangan menimbulkan orang untuk mencuri, jangan mengakibatkan pencurian. Jadi kalau kita punya barang ya disimpan yang benar, jangan dipamerkan. Nah, orang sekarang punya barang semua dipamerkan, di status kan? Dipamerkan, beli mobil dipamerkan, beli rumah dipamerkan, didatangi maling kamu yang ngundang maling kok, kamu tuh yang ngundang, kamu yang mengundang orang untuk mencuri barang kamu, kok kamu marah. Nah makanya kalau punya barang bukan pelit loh ya, bukan pelit, tapi disimpan barangnya supaya tidak menimbulkan penyakit di sana sini. Akhirnya jadi timbul penyakit sosial. Orang akhirnya jadi tidak sabar. Padahal dia bisa menjalani hidup tadinya dengan baik, buka Instagram lihat orang jalan-jalan kemana-mana, orang rumahnya ada A, ada B, ada barang A, beli mobil masih bagus, beli mobil lagi di sebelahnya, beli motor, terus beli sepeda dengan harga yang bagus, dipamerkan. Nah, orang yang tadinya baik-baik bisa hidup nyaman jadi tidak nyaman. Loh, itu kan barang saya, berarti yang salah dia. Tidak bisa, kamu kan hidup sosial, berdampingan dengan banyak manusia dengan background yang macam-macam dan sifat tabiat yang bermacam-macam. Tidak boleh kamu kecuali kalau kamu di dalam sendiri, kamu tunjukkan ke anakmu, kamu nunjukkan ke saudara saja, kita harus milih-milih. Saudara kandung gitu ya. Kadang-kadang ada orang ini, saudara kandungnya yang satu hidupnya pas-pasan, dia hidupnya berkecukupan, pamer. Saya tadi kemarin baru pergi ke sini, saya baru beli makanan, enak, masuk 1 juta, restorannya masuk 1 juta. Cerita ini saudaranya mau bayar utang nggak bisa. Saudara kandungnya. Hati-hati. Islam itu mengajarkan kita hidup berakhlak. Kalau kita menanggalkan akhlak, menanggalkan etika, nanti akan timbul penyakit di sana sini. Nah, ini definisi dari mencuri tadi. Barang tersebut yang berharga itu diletakkan di tempat yang wajar. Di tempat yang wajar. Dan pencuri tersebut dilarang masuk. Kalau pencuri itu diizinkan masuk, ngambil, yaitu dia bukan pencuri. Contohnya orang punya toko emas. Pencuri bisa masuk enggak? Bisa. Dia hukumnya kalau ngambil emas di toko emas, hukumnya tidak tergolong di dalam ayat ini. Kecuali kalau toko emasnya sudah ditutup, dia masuk. Nah ini baru pencuri ini ya. Ini baru pencuri. Sama. Itu namanya bukan pencuri. Bukan pencuri. Maling. Ya maling. Namanya maling. Saya tidak tahu namanya. Itu berarti kan merampas harta orang. Ini saya jelaskan ya. Korupsi, pencuri atau bukan? Koruptor. Bukan pencuri. Dia bukan pencuri. Makanya koruptor itu tidak bisa dihukumi potong tangan. Tidak boleh. Ini kan alasannya. Kenapa sih Ustaz? Ini cuma bahasa pencuri kan sama-sama malingnya. Loh, ini berkenaan dengan hukum soalnya. Kalau kamu hukumi dia sebagai pencuri, berarti hukumannya ini. Potong tangan hukumannya. Nah, koruptor itu dia boleh jadi lebih berat dari potong tangan. Bisa jadi lebih berat. Nah, karena kenapa? Karena koruptor itu tidak mencuri barang yang diletakkan di tempat yang wajar tadi. Dia bahkan dia itu mencuri barang mulia yang diamanatkan pada dirinya untuk dijaga. Dia curi itu. Nah, itu namanya koruptor, bukan pencuri itu ya. Nah, hukumnya ya lain lagi nanti, bukan ini. Nah, begitu juga orang yang mencuri harta
temennya atau harta saudaranya, kerjasama umpamanya, kerjasama dia ambil hak saudaranya, bukan pencuri itu bukan pencuri. Atau saya kasih contoh lagi, orang yang mencuri mobil yang pintunya tidak ditutup, mobil di depan pintunya tidak ditutup, pintunya sudah ditutup semua kan, mobil di depan kan? Kalau tidak ditutup pintunya dipakai sama orang, ini orang bukan pencuri. Nah, apalagi sekarang kan ada satpam, ada tempat parkir, dia parkir seenaknya saja di tempat yang bisa mengundang orang untuk mencuri itu. Nah itu berarti yang melakukan pencurian bukan dinamakan pencuri, nah, karena tidak diletakkan di tempat yang sewajarnya. Ini maksud saya bisa difahami ya maksudnya. Nah, karena kenapa saya bedakan pencuri dan bukan pencuri, karena hukumannya beda. Hukumannya beda. Nah, hukumannya bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Yang menentukan siapa? Yang menentukan hakim. Yang menentukan hakim. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau dia sudah termasuk dalam makna pencuri ini, berarti dia masuk dalam definisi mencuri dan dia lakukan itu berkali-kali. Karena makna asyarik saya sampaikan tadi, orang yang sudah berprofesi sebagai pencuri. Jadi pencuri itu orang yang kena penyakit menurut saya itu ya. Penyakit mencuri. Tapi bukan berarti orang yang baru pertama kali tertangkap itu kemudian kita tidak sebut dia sebagai pencuri. Nah, biasanya orang yang tertangkap basah mencuri itu orang yang biasanya orang yang sudah berkali-kali mencuri. Berkali-kali mencuri. Nah, Allah itu zat yang maha menutupi. Zat yang maha menutupi. Mudah-mudahan keburukan kita ditutupi oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang berbuat buruk terbongkar? Terbongkar. Itu biasanya dia melakukan perbuatan buruk itu tidak baru sekali. Tapi dia melakukannya berulang-ulang. Biasanya loh ya, tidak semuanya ya. Pada umumnya dia melakukannya berulang-ulang dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya berulang-ulang, menutupi keburukannya berulang-ulang sampai Allah akhirnya membongkarnya karena dia tidak sadar-sadar. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pencuri yang ketemu. Itu biasanya ya dia tidak baru sekali mencuri. Makanya pernah suatu kali di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada satu orang pencuri ketemu, ketangkap maksud saya, tertangkap, satu orang pencuri tertangkap. Kemudian pencuri tadi terus berteriak, saya baru pertama kali mencuri ini, baru pertama, mengharap supaya dia tidak dihukum potong tangan gitu ya. Ada saksinya, tertangkap, kata orang-orang yang ada di sekitar itu lapor ke Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, ini bagaimana? Dia ngakunya baru sekali, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu mencuri baru sekali. Kata Sayyidina Ali, dia telah mencuri berkali-kali, cuma baru ketahuan sekali. Kata Sayyidina Ali, karena Allah tidak mungkin membongkar kejahatan seseorang yang baru melakukan kejahatan itu sekali. Kata Sayyidina Ali, pasti dia sudah melakukannya berkali-kali. Akhirnya potong tangan. Setelah potong tangan, dipotong tangannya, Sayyidina Ali mendekati pencuri tadi, kemudian mau mengadakan pendekatan, mau menyadarkan dia. Ini kan sudah selesai hukumnya. Kamu mencuri berapa kali? Sudah berkali-kali. Baru ngaku dia ya. Sudah berkali-kali ya. Mau apa dia tidak ngaku lagi, sudah selesai, sudah dipotong tangannya. Ya. Tapi kalau pencuri yang ketahuan sekali,
Itu biasanya mencurinya karena terdesak. Itu makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab berapa kali menangkap seorang pencuri tapi tidak dihukum. Karena pencurian itu yang ditangkap sama Sayyidina Umar terjadi di masa paceklik. Orang kelaparan. Ini orang aziz, orang yang punya harga diri gitu ya. Biasanya di hari-hari yang wajar dia itu punya harga diri. Tapi kok ini sampai maling. Nah, ketangkep. Nah, ketangkep yang seperti ini karena Allah sayang kepada orang ini. Dipermalukan di dunia supaya nanti di dunia dia tidak dipermalukan. Kadang-kadang ada orang yang ditutupi di dunia, tidak sadar-sadar, di akhirat dipermalukan oleh Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Viralnya lebih sakit lagi kalau di akhirat. Yang viral keburukannya di dunia itu sakit, masih syar. Mudah-mudahan kita tidak viral di dunia atau di akhirat, keburukan kita ditutup oleh Allah SWT. Tapi yang viral di dunia namanya jadi jelek di mata orang, itu masih lebih ringan daripada nanti orang yang keburukannya viral di akhirat. Kata Rasulullah, dari malunya sampai daging di wajahnya itu rontok. Daging yang di wajahnya itu rontok karena malu, menanggung rasa malu nanti ditampakkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh umat manusia. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketangkep di masa paceklik dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Maksudnya dibebaskan dari hukuman potong tangan. Tapi dia tetap kena hukuman loh ya. Hukumannya tapi bukan potong tangan, namanya takzir. Takzir itu hukuman yang ringan. Nah, hukuman yang ringan itu bisa macam-macam, bayar denda, ya tergantung hakimnya ya. Bisa bayar denda, bisa penjara. Penjara itu termasuk takzir, ada di dalam Islam. Pernah juga Sayyidina Umar mendapati seorang pembantu yang mencuri. Dibawa ke Sayyidina Umar, ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya tidak digaji sudah 4 bulan sama majikan saya. Oh ya pantas kamu maling. Majikannya yang dipanggil oleh Sayyidina Umar yang dihukum. Jadi tidak semua orang pencuri itu, tidak semua orang yang mencuri itu pencuri. Nah, kalau dia sudah memenuhi kriteria yang saya sebut tadi, definisinya dia benar-benar mencuri, dan di masa yang lenggang, yang longgar. Di masa sekarang ini kalau ada orang mencuri, mungkin dia tidak terkena ini. Karena masanya sekarang masih banyak orang susah kan, masa Covid kemarin itu. Ada orang tiba-tiba mencuri, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan diberi kesabaran. Nah, orang sebetulnya bukan kita kemudian membela pencuri atau membenarkan tindakan mencuri. Tapi hukumnya yang kita peringan. Cuma tindakan dia mencuri dalam kondisi seperti apapun itu tidak dibenarkan di mata agama. Orang kalau mau sabar, dia pasti akan dapat jalan yang halal. Orang yang tidak sabar, ya jalan yang halal itu belum sampai ke dia, dia sudah potong jalan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Sayyidina Ali waktu di pasar gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang lari memasukkan tangannya di kantongnya Sayyidina Ali, uangnya Sayyidina Ali itu semua diambil, dibawa lari. Ini bukan pencuri, ini perampok ya. Lari itu orang, mau dikejar, kata Sayyidina Ali, sudah biarkan aja, biarkan. Cuma mudah-mudahan, kata Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah mengampuni orang itu, kata Sayyidina Ali. Kalau dia sabar sebentar aja, kalau dia sabar sebentar aja, dia akan mendapatkan uang tersebut dengan jalan yang halal. Sebab saya tadi itu punya niat, lihat orang itu, lihat maling itu, saya punya niat, mau saya beri. Ini uang yang di kantong saya ini mau saya berikan ke dia. Cuma dia tidak sabar. Tidak sabar akhirnya dapatnya dari jalan yang haram, tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sabar. Mau laparnya seperti apa, mau pentingnya
biaya itu kita perlukan, tinggal kurang berapa hari lagi atau berapa jam atau berapa menit atau bahkan berapa detik atau bahkan sudah waktunya bayar kita belum punya uang, sabar, lebih baik dimaki-maki daripada kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keluar itu pasti ada, tidak ada jalan buntu, itu tidak ada. Allah itu pasti memberi jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama segala kesulitan, bersama bukan setelah, bersama segala kesulitan terdapat dua kemudahan. Kata Allah, terdapat dua kemudahan. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Rasulullah SAW juga bersabda, andai kata kesulitan itu bersembunyi di dalam batu yang sangat besar dan kuat, maka kemudahan itu akan mendatangi kesulitan tadi dan meruntuhkan batu tadi. Pasti kemudahan itu ada, jalan keluar itu pasti ada. Nah, tinggal kita ikhtiar yang benar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memenuhi kriteria yang saya jelaskan, maka hukumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Maksudnya tangan keduanya, tangannya pencuri laki-laki atau pencuri perempuan. Bukan tangannya dua-dua dipotong ya. Satu-satu potongnya. Kalau dia maling lagi, baru potong tangan yang satunya. Dan yang dipotong kalau pencuri itu cuma sampai pergelangan tangan. Bukan sampai siku atau sampai lengan, tapi pergelangan tangannya. Tapi ini terjemahannya, kalau kita baca terjemahannya, tidak tahu kalau di terjemahan yang lain ya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri. Ini kan orang nanti bisa salah kan. Makanya orang zaman sekarang itu kadang-kadang menerapkan hukum seenaknya saja, tidak pernah belajar fikih. Cuma baca ini terjemahan ini. Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri. Di pasar ada orang mencuri, tarik, potong. Dalilnya ayat Quran. Karena kalau diterjemahkan seperti ini, orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, berarti mencuri satu kali pun sudah tergolong masuk di dalam ayat ini. Nah, padahal terjemahan yang tepat ini menurut saya bukan orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, tapi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Beda itu ya, jauh berbeda itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Biasanya cara motongnya dipotong di pergelangan tangannya, kemudian dibakar menggunakan api. Kalau zaman dulu atau dimasukkan minyak yang sangat mendidih. Karena zaman dulu belum ada bius, belum ada apa-apa ya. Kalau tidak dimasukkan situ malah darahnya keluar semua, mati. Jadi dimasukkan ke minyak itu supaya ketutup, kemudian dibuntel kain sampai kurun waktu tertentu, kemudian dilepas. Nah, nanti ketutup, dagingnya sudah menutup aliran darah tadi. Ini harus dilakukan. Kenapa? Jazaan bima kasaba nakalan minallah, sebagai balasan atas perbuatan keduanya, yaitu pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Jadi setiap perbuatan itu ada balasannya. Nah, balasannya ini nakalam minallah, sebagai bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat. Nah, siksaan dari Allah ini bentuknya efek jera bagi pelaku tadi, supaya pelaku tadi jera tidak mengulangi perbuatannya, dan supaya orang-orang yang melihat perbuatan itu tidak mencontoh.
Kalau ada pencuri kemudian kita lindungi, yo jangan kesian ini nanti nggak usah dipotong tangannya kesian ini bla 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 ajaran kasih sayang dan lain-lain yang tidak dipotong. Nah, besok kamu menimbulkan 30 orang lagi mencuri nanti. Kamu merusak masyarakat. Tapi kalau memang dia betul-betul sudah melakukan kriterianya seperti ini penyakit masyarakat. Harus segera diselesaikan. Selesaikannya potong tangannya, dia pasti jerah. Tidak akan mengulangi lagi dia, takut. Karena hukum itu ditegakkan. Hukum itu kalau tidak ditegakkan ya sudah akan terjadi chaos nanti di mana-mana. Nah, kemudian orang-orang yang melihat dipotong tangannya itu biasanya dilakukan di depan masjid jami, di pasar. Tujuannya supaya banyak orang yang melihat, supaya tersiar kabarnya, dan supaya menimbulkan efek jera bagi banyak orang. Nah, makanya di masa Nabi Muhammad SAW, maling itu bisa dihitung dengan jari. Orang pencuri itu bisa dihitung dengan jari. Ada beberapa cerita pencuri yang dimaafkan karena terdesak. Ada juga pencuri yang ditangkap sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dikasih tugas oleh Nabi Muhammad SAW menjaga harta zakat, kurma yang harus dizakatkan. Sudah dikumpulkan di gudang, dijaga oleh Abu Hurairah. Di pertengahan malam, Abu Hurairah itu lihat ada orang yang mencuri. Lari oleh Abu Hurairah, ditangkap. Siapa kamu ini? Enggak, saya miskin, saya darurat untuk anak saya. Akhirnya kesian Abu Hurairah. Jangan diulangi ya besok ya. Ya, dikembalikan kormanya, dia dilepas. Besok maling lagi, nyuri lagi, ketangkep lagi, kasihani saya ini punya anak di rumah ini. Kata Abu Hurairah, ini kamu yang kedua loh ini sudah kan? Enggak, ini terakhir, saya enggak mungkin maling lagi. Dilepas lagi sama Abu Hurairah, lapor ke Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, kalau datang lagi jangan dilepas. Datang lagi malam itu nih, orang ini datang lagi pegang. Wah, maafkan saya, enggak ada maaf. Enggak ada maaf. Terus orang yang tadinya pencurinya itu menunjukkan wajah yang lemah, tiba-tiba dia berdiri tegak deh. Abu Hurairah jadi merinding, jadi ketakutan. Loh, kok tadi dia mengibah terus sekarang seperti itu? Kata dia, saya ini setan, bukan orang. Ternyata setan. Jadi itu menunjukkan setan itu bisa berubah jadi manusia. Jadi jin mencuri harta. Jin itu bisa mencuri harta. Kita kadang-kadang narok barang tahu-tahu hilang. Nah, itu kadang-kadang suka dipermainkan oleh setan. Makanya orang ulama zaman dulu kalau cari barang tidak ketemu, cari lagi di tempat yang sama, baca surat Ad-Duha. Wadduha, nyari sama baca surat Ad-Duha, nanti ketemu. Dan suka kadang-kadang mempermainkan kunci di simpan. Di situ ditutupi sama dia. Kita lihat tidak ada, padahal ada di situ. Suruh baca surat Ad-Duha. Atau kalau Habib Syekh Surabaya itu ngajarnya baca wirid sakron, ya sama aja. Pokoknya baca-baca. Setan kan takut, kalau setan jin dibacai takut, dia lari, kelihatan warnanya itu. Nah, jadi ini jin mau nyuri barang ini, zakat kurma ini ada di hadis Bukhari ini. Akhirnya, ya tapi kamu mau jin mau apa, enggak saya lepas, saya bawa ke Rasulullah. Ya sudah gini aja, daripada ribut, saya enggak mungkin balik lagi. Ini sudah 3 kali loh kamu. Gini, kamu saya ajari sesuatu, barter. Saya ajarkan kepada kamu sesuatu, tapi kamu lepas saya. Nah, singkat cerita, setan ini mengajarkan sesuatu ke Abu Hurairah yang tidak saya sampaikan di sini, nanti kelamaan ya. Ada perbuatan manusia yang jadi kebanggaannya setan.
dan ada perbuatan manusia yang bisa menjauhkan setan. Nanti lihat di Bukhari. Sampai kemudian dilepas oleh Abu Hurairah, lapor ke Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya Rasulullah? Benar enggak ini nasihatnya setan ini? Kata Rasulullah SAW, sadaqa wa huwa kadzub, kata Rasulullah. Yang diucapkan nasihatnya ke kamu itu benar, tapi dia itu pendusta. Jadi menunjukkan pendusta itu ya kadang-kadang pernah ngomong benar gitu ya. Pernah ngomong benar ya. Sadaqa wa huwa kadzub, kata Rasulullah. Yang diucapkan benar, tapi dia itu tetap pendusta. Jangan percaya kalau di lain waktu ya. Kata Imam Busiri kan, kalau nafsu dan setan memberi nasihat kepada kita, fattahimi, curiga. Kalau ada nasihat dari setan sama nafsu, jangan ikut kita. Nah, ya harus kita curigai karena mereka punya maksud. Nah, jazaan bima kasaba nakalam minallah, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Dan Allah juga Maha bijaksana. Allah Maha perkasa, bisa menundukkan segala-galanya, tapi Allah dengan keperkasaannya itu dia bijaksana. Hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukum yang benar, yang bijak, yang kalau dilaksanakan oleh manusia maka akan timbul kedamaian, timbul keamanan. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, ditinggalkan, maka akan timbul penyakit di sana sini. Orang akan memiliki rasa takut di dalam hatinya dan kerusakan di mana-mana. Faman taba min ba'di dzulmihi. Tapi di ayat ke-39, namun siapa yang bertobat, khususnya pelaku pencurian itu, pencuri laki-laki atau pencuri perempuan yang bertobat, atau pelaku apapun, pelaku zina bertobat, pencuri bertobat. Bagaimana tobatnya? Taba min ba'di dzulmihi. Setelah dia melakukan perbuatan zalim tadi, perbuatan mencuri atau perbuatan berzina, dia bertobat. Tidak ada orang tahu sebetulnya. Mencuri tidak ketangkap. Berkali-kali dia mencuri, tidak ketangkap dia. Jadi tidak dihukum lah. Tidak dihukum. Atau nas'alullah al-afiyah, berzina tapi tidak ada orang tahu. Maka kalau dia bertobat yaitu berjanji di dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi perbuatan zalimnya itu seumur hidup. Wa aslaha, jadi tidak cukup bertobat saja. Wa aslaha, dan dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu dia tidak mengulangi perbuatan zalimnya. Bertobat itu minta maaf kepada Allah SWT atas perbuatan buruknya. Wa aslaha, itu dia berjanji, komitmen untuk merubah sikap buruknya tadi, perbuatan buruknya. Plus wa aslaha itu bermakna kalau dia punya sangkutan kepada manusia, dia menyelesaikan sangkutan tadi. Termasuk pencuri ini. Kalau dia dulu pernah maling di warung. Nah, dulu waktu SMA saya pernah maling di warung itu. Jajan tidak bayar. Nah, itu maling itu ya. Itu kan ngambil haknya orang itu. Nah, namanya mesti bodoh kan. Maling. Ditagih uangnya, kita minta kembalian loh kan. Mana uangnya belum bayar? Loh, kembali belum. Malah dapat uang, sudah maling dapat uang gitu ya. Nah, dulu waktu SD atau waktu SMP, waktu SMA pernah maling, atau ya betul-betul serius melakukan pencurian gitu ya, serius. Tapi tidak ada orang tahu, tidak ketangkep kok, tidak pernah ketangkep. Nah, bagaimana kalau dia niat bertobat? Dia pertama memohon ampun kepada Allah, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya. Yang ketiga, mengembalikan harta curian yang dulu pernah dia curi. Kalau harta curiannya tidak ada, mengembalikan harta yang senilai dengan yang dicuri itu. Nah, ini baru namanya
Ini orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Tapi kalau dulu pernah maling, sudah saya tobat. Nah, kamu tidak membalikan haknya, nanti kamu di akhirat masih dituntut. Allah mengampuni taubat kamu diterima sama Allah, diampuni dosanya, tapi kamu punya sangkutan dengan orang ini. Nanti orang itu akan nuntut kamu di akhirat. Nah, nuntutnya nanti pahala kamu diambil oleh orang itu. Ya. Barang kecil apa dia masih ingat Di akhirat. saya barangnya nggak signifikan lah gitu. Oh, Makan 3 bayar Nah, 2 itu. gitu. oh, makan 3 bayar 2. Ya sudah. Minta jadi gini, mengembalikan barang atau meminta halal. Atau meminta halal ya. Kita boleh datang, saya tidak punya apa-apa. Umpamanya kalau cuma belinya 3 bayarnya 2 itu kan kecil itu ya. Tapi boleh jadi maling sesuatu yang besar, dia tidak punya uang lagi untuk bayar. Datang minta halal, minta maafnya, minta maaf. Kalau dia minta dibayar ya sudah, nasib kita itu harus, jangan nasib kita, nasib dia gitu ya. Kita insya Allah tidak pernah maling ya. Ya kita harus nyicil, harus bayar itu. Daripada nanti kita dimintai di akhirat, lebih baik kita nyicil di dunia ini. Jadi itu masih ingat. Ingat kalau saya di zaman kita sekolah ya makan di kantin kayak gitu, makan 3 bayar 2 gitu. Kan ibu kantin sebenarnya nggak tahu apakah di akhirat dia akan tahu. Tahu. Nanti di akhirat itu kita kalau punya piutang diingatkan sama malaikat gitu ya. Kamu punya piutang di situ. Bisa nagih. Karena tidak ada nanti orang sedekah di akhirat, tidak ada. Orang di akhirat nanti tidak maaf-maafan. Tapi tuntut-tuntutan. Anak nuntut orang tua nuntut anak, saudara nuntut saudara. Pernah ada orang tanya sama saya, masuk orang hubungannya dekat di dunia nanti tuntut-tuntutan. Nah, justru yang saling menuntut itu orang yang dekat di dunia itu. Itu nanti saling menuntut ya. Orang itu, kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, manusia itu terbagi jadi 2. Manusia yang kita kenal, manusia yang tidak kita kenal. Yang jadi masalah itu manusia yang kita kenal. Manusia yang kita tidak kenal itu ya mau berbuat apa kita? Tidak pernah ketemu, tidak pernah ngomong, tidak kenal kita. Tapi manusia yang kita kenal atau dia kenal kita, nah itu yang jadi masalah nanti di akhirat. Itu jadi masalah nanti. Kita pernah ketemu walaupun 1 detik, walaupun kita ketemu di terminal 1 detik, ngobrol 3 patah kata, itu nanti ada hukumannya nanti di akhirat itu nanti dihisap. Kamu selama beberapa detik itu ngambil haknya dia enggak? Kamu ngambil haknya dia. Rasulullah itu pernah ketemu orang di jalan memberi hadiah Rasulullah. Diberi hadiah siwak yang lurus, bagus siwak. Jadi orang itu lihat Rasulullah membawa siwak 2. Yang satu bengkok, yang satu lurus. Siwaknya yang lurus ini dihadiahkan ke orang itu, yang bengkok disimpan Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang tidak kenal aja kok kamu prioritaskan sampai seperti itu, kata Rasulullah. Tidaklah 2 anak Adam itu bertemu di dunia ini walaupun sesaat, kecuali nanti ada hisabnya di akhirat. Ya apalagi yang ketemu terus menerus, itu yang harus kita waspadai. Itu yang keluarga terdekat kita itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita ini mengambil hak kita diambil, tidak masalah, tapi jangan kita ngambil hak dia. Kalau kita ngambil hak dia, nah makanya juga keluarga itu saling memaafkan, suami istri, anak terhadap bapak ibunya, ibu terhadap anaknya, terus maafkan terus. Jangan pernah berhenti memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di dekat kita, supaya nanti kita sampai sana hidupnya nyaman. Dan perintahkan mereka untuk saling memaafkan. Saling maafkan, tidak usah nunggu lebaran. Nunggu lebaran nanti belum sampai lebaran mati, tidak sempat maaf-maafan ya. Tapi setiap tidur saling memaafkan. Ibu, bapak, setiap sebelum tidur, ya Allah saya maafkan suami nih, saya maafkan kesalahan istri saya. Istri juga seperti itu, tidak usah pakai disuruh. Sebelum tidur, ya Allah saya maafkan segala kekurangan suami saya. Bapak, ibu maafkan anak. Anaknya sebelum tidur dia jadi, nak sebelum tidur maafkan kesalahan bapak, kesalahan ibu. Saudara kandung
punya kebiasaan seperti itu bagus. Rasulullah itu pernah ada satu orang datang, Nabi mesti kumpul sama sahabat di masjid. Kata Rasulullah, sebentar lagi masuk ke masjid ini calon penduduk surga. Sahabat penasaran nih, seperti apa nih calon penduduk surga ini ya? Mesti ganteng, terus wah pakai serban, pakai jubah gitu kan. Nggak tahu masuk orangnya biasa-biasa aja. Wajahnya yang nggak ganteng-ganteng, badannya yang nggak besar-besar gitu kan. Nggak biasa orangnya. Terus wah ini berarti ibadahnya yang mantap ini. Sholat di masjid, sholatnya yang cepet. Sholatnya nggak pelan, nggak pakai nangis, nggak pakai apa sholatnya. Terus habis itu berhenti, wah ini mesti duduk sama Rasulullah ini, ahli surga kok mesti duduk di majlis kita ini. Nggak tahu nih orang ini cuma melewati Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluar pergi kerja. Penduduk surga duduk di majlis saja. Enggak. Sahabat ini heran gitu ya. Sudah lewat hari itu. Tiba-tiba keesokan harinya duduk lagi Rasulullah bersama sahabat. Nabi tiba-tiba berhenti. Sebentar lagi masuk calon penduduk surga. Masuk lagi orang yang kemarin itu. Itu berarti Nabi itu mau seseorang di antara mereka meneliti. Sampai 3 hari Nabi mengatakan sebentar lagi masuk calon penduduk. Orang yang sama. Oh, ini harus tahu kita apa ini. Sahabat itu dulu keponya masalah ini gitu ya. Penasarannya itu masalah kebaikan karena mereka mau mengejar kebaikan di sisi Allah SWT. Kalau dunia mereka pandang dengan sebelah mata dunia. Nah, orang zaman sekarang kebalikannya. Dan mereka tidak kepo keburukan orang, kepo kebaikan orang. Karena mau mencontoh. Kalau keburukan mereka tutup mata. Tidak mungkin mereka sebarkan. Nah, itu orang yang beruntung. Kita kalau mau beruntung di dunia ini, teliti kebaikan orang, bukan keburukannya. Kebaikannya kita teliti, kita contoh. Akhirnya Abdullah bin Abbas, saya minta izin mau bertamu ke rumahmu. Oh boleh, silahkan. Sampai nginep 3 hari di rumahnya orang itu karena mau tahu ini apa amalnya. Mungkin sholat tahajudnya yang hebat. Tapi selama 3 hari Abdullah bin Abbas itu nginep di rumah orang itu tidak menemukan keistimewaan orang ini. Artinya yang dia lakukan ini biasa gitu. Bahkan sebagian sahabat ada yang lebih hebat dari orang ini. Tapi kok Nabi sampai menyebut 3 hari? Akhirnya nyerah dia. Karena bertamu di rumah orang itu kan 3 hari batasnya. Jangan lebih dari 3 hari, nanti konslet nanti ya. Loh ini kakak saya sendiri, adik saya, walaupun adik kakakmu sendiri, jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari nanti mesti marah-marahan nanti ya. Nanti akhirnya pulang membawa penyakit. Nah, tapi kalau 3 hari itu wajar. Wajar. Nanti jadinya manis gitu. Makanya zur ghibban tazid hubban. Kunjungi jarang-jarang, nanti rasa sayangnya bertambah. Tapi kalau dikunjungi itu bosan nanti. Bosan mesti perangnya lebih banyak. Nah ini akhirnya pamit ini. Pamit akhirnya dia menyampaikan ini Rasulullah. Kabar gembira Rasulullah mengatakan saya seperti itu ya. Nah ini yang saya mau tahu ini apa mau kamu? Kalau enggak sia-sia saya 3 hari ini nginap di sini kata dia, meninggalkan anak istri. Kata dia saya ini enggak, memang saya enggak punya amal istimewa. Kata dia saya ya sudah seperti yang kamu lihat ini, tahajudnya cuma 2 rakaat. Sudah mau deket subuh lagi. Enggak ada istimewa-istimewanya. Sahabat itu kadang-kadang ada yang enggak tidur sholat tahajud. Coba kamu ingat-ingat. Akhirnya dia ingat-ingat. Oh ini kalau ini mau dibilang istimewa, saya ini punya kebiasaan kata dia yang tidak pernah saya tinggalkan. Apa kebiasaan kamu? Setiap saya mau tidur, saya tidak pernah tidur sebelum hati saya bersih dari rasa marah dan benci kepada seluruh makhluk Allah SWT. Saya tidak pernah tidur sebelum saya menyucikan hati saya dari rasa marah dan benci terhadap seluruh makhluk Allah. Semua
orang yang pernah berbuat salah kepada saya, baik dia sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, saya maafkan seluruh kesalahannya. Maafkan itu susah. Nah, memaafkan itu susah. Minta maaf itu gampang, maafkan itu susah. Kata Abdul Abbas, ya ini yang istimewa ini. Karena memaafkan itu tidak gampang. Setiap mau tidur kamu seperti itu. Ya. Makanya dia mau masuk masjid, Nabi sampai 3 kali berturut-turut mengatakan calon penduduk surga. Nah, kita kalau mau jadi calon penduduk surga punya sifat pemaaf. Orang yang paling hebat kata Rasulullah adalah orang yang susah marah, dan kalau marah dia mudah memaafkan. Susah dibuat marah, dan kalau dia marah dia mudah memaafkan. Orang yang paling buruk adalah orang yang paling mudah marah, dan kalau sudah marah dia sulit memaafkan. Ini orang yang paling buruk menurut Nabi. Nah, kita lanjutkan. Alam ta'lam innallaha ghafurur rahim wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Maka kalau sudah melakukan hal tersebut, tobat dari keburukannya, memperbaiki, mengembalikan haknya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Walaupun boleh jadi hukumannya tetap ada. Hukuman di dunianya boleh jadi tetap, bisa jadi menurut saya. Maksud saya bisa jadi tetap ada, tapi bukan potong tangan lagi kalau sudah seperti ini, takzir gitu ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan sedikit 40. Alam ta'lam. Nah, setelah aku menjelaskan hukum-hukum di atas, hukum perampok, ada yang disalib, ada yang dibunuh, orang yang membunuh dibunuh, orang yang merampok dan membunuh disalib, dibunuhnya sambil disalib, itu di ayat yang kemarin itu ya. Kemudian ada yang potong tangan buat pencuri, ada yang diasingkan, di penjara. Alam ta'lam, setelah aku menjelaskan semua ini, orang-orang kafir yang mati kafir, aku akan seksa dia, dan dia tidak bisa menebus dirinya dengan apapun yang dia miliki, dan kalau dia sudah masuk ke nerakaku, dia tidak mungkin bisa keluar dari nerakaku. Di ayat sebelum ini juga, setelah aku menjelaskan semua ini, Allah menyebutkan alam ta'lam, tidakkah kamu tahu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu tahu hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca ayat-ayatku, yang hadir di majelis tafsir, tidakkah kalian tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Jadi kamu itu tidak punya hak untuk nuntut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu punyanya Allah semuanya. Yang di langit dan di bumi punyanya Allah. Kalau yang di langit dan di bumi miliknya Allah, berarti kita termasuk miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita miliknya Allah, berarti kita tidak memiliki diri kita sendiri. Orang yang tidak memiliki dirinya sendiri, berarti dia tidak punya hak apa-apa. Karena dia tidak memiliki kok. Dirinya sendiri aja dia tidak memiliki. Segala sesuatu yang tidak memiliki dirinya, tapi dimiliki, maka sesuatu itu tidak punya hak. Tidak punya hak. Contohnya, kambing kurban. Kambing kurban itu kan milik pembelinya kan. Disembelih. Kambingnya berhak protes kan. Kok saya disembelih? Kok tidak dipiara saja saya? Kok saya disembelih? Ya kamu ini tidak punya hak, tidak mungkin kamu protes ke penyembelih gitu ya. Tidak bisa, kamu tidak bisa protes. Sebab kamu ini tidak punya hak untuk protes. Kambing itu tidak punya, binatang ternak tidak punya hak protes kepada pemiliknya. Mau dimakan dagingnya, mau diperes susunya, tidak punya hak untuk protes. Nah, kita tidak punya hak untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak punya hak. Kenapa ya Allah kok harus seperti ini hukumnya? Ya sudah, kamu tuh hamba itu nurut. Nurut selamat. Nggak nurut sakit kamu. Kamu tidak punya hak kok mau protes. Allah. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan saja sekedar bisa menghukum kamu di dunia, yu'adzibu may yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Dia Allah Subhanahu wa taala punya hak, punya kemampuan, punya keperkasaan, punya kekuasaan untuk menyiksa siapapun yang dia kehendaki untuk disiksa. Wa yaghfiru liman yasha'u, dan Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan, punya hak veto untuk mengampuni siapapun yang dia kehendaki untuk diampuni. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu tidak bisa protes, plus menunjukkan kamu hai manusia tidak punya hak ini. Jadi kalau ada orang salah dihukum menurut ajaran Allah, jangan kamu kemudian merasa kamu ini lebih punya hak dari Allah. Ini hukumnya Allah. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat salah kemudian diampuni, jangan kamu semena-mena. Ada celah dia untuk diampuni, kamu tetap menjalankan hukuman itu, padahal yang berhak mengampuni dan menghukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya aku lebih suka mengampuni kesalahan seseorang walaupun keputusanku salah. Lebih aku sukai daripada aku menghukum seseorang ternyata ada celah untuk diampuni, aku salah hukumnya. Lebih baik salah mengampuni daripada salah menghukum, karena salah menghukum itu hukumnya lebih berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah mengampuni ya itu salah, ada hukumnya di mata Allah, tapi masih lebih ringan. Masih lebih ringan karena hak manusia itu harus dihargai. Bahaya sekali. Bahayanya luar biasa. Saya katakan, kita nyakiti hatinya orang saja nanti ada tuntutannya di akhirat. Orang sakit hati kepada kita, kita ngomong menyakitkan gitu ya, itu ada tuntutannya di akhirat. Kita menggunjing orang, ada tuntutannya di akhirat. Kita ngambil uangnya, ya Allah, berat. Sebagian ulama itu dari hati-hatinya, kalau jalan di kebunnya orang, lewat kebunnya orang, sebelum dia keluar dari kebun itu, sepatunya dilepas, diketroken gitu ya, sepatunya di situ. Kata teman-temannya, ini kamu ini ngapain ini sekarang ini? Saya takut bawa tanahnya kebun orang ini. Bawa tanahnya loh ya. Takut. Padahal tanah itu ya, kita jalan di mana-mana bawa tanahnya orang. Tapi ini dari kita kadang-kadang memang kalau lihat ada orang yang begitu takut kepada Allah, itu perbuatannya itu dalam tanda kutip kayak orang gila. Tapi itu yang waras. Yang gila itu kita ini loh, yang berani spekulasi makan hartanya orang. Itu yang gila. Tapi karena bodohnya kita menganggap itu orang gila ini. Jalan menyulitkan diri, sepatunya itu. Makanya ada satu buku judulnya Ugala Majanin, orang-orang berakal yang gila. Maksudnya orang-orang yang berakal tapi dianggap orang-orang sekitarnya orang gila. Yang menganggap dia gila itu orang gila yang betul padahal. Kita kalau umpamanya kumpul di rumah sakit jiwa, satu-satunya orang gila di rumah sakit itu ya kita. Karena orang gila di situ semua merasa dirinya waras. Ini yang gila ini. Yang gila itu kita. Jadi kalau kita menganggap orang baik gila, berarti kita itu telah gila bersama orang-orang gila. Kita ini gila bersama orang gila. Saya ingat ceritanya Habib Anis sudah. Ada pernah, ini dongeng ini ya, tidak usah ditanya dalilnya kalau dongeng. Pernah ada wabah di satu kerajaan. Wabah, orang yang minum air di kerajaan itu, di wilayah kerajaan itu ada racunnya, airnya itu ada virusnya. Setiap orang yang minum air itu gila. Minum air itu gila.
Wah, akhirnya raja itu ketakutan. Akhirnya raja itu mensuplai air bersih, tapi kan tidak bisa untuk seluruh rakyatnya. Dia suplai air bersih itu ya untuk keluarganya yang ada di kerajaan itu saja. Tapi karena bertambah orang yang minum air itu, di wilayah itu orang gila semakin bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Akhirnya satu wilayah itu, satu negeri gila semua kecuali raja dan orang-orangnya itu. Sampai merusak istana, raja masuk, ada yang bunuh orang seenaknya. Lama-lama raja ini ketakutan loh. Gimana kita supaya selamat dari ini? Tanya sama penasehatnya. Caranya kita supaya lolos dari masalah ini gimana? Mau tahu caranya raja? Ya, kita minum air di luar aja biar jadi gila barengan. Karena jadi orang waras di tengah banyak orang gila itu susahnya luar biasa. Kalau mau enak kita, tidak mau resiko, jadi gila barengan kita ya. Jadi gila barengan nanti kita selamat gitu. Nah itu sebetulnya cerita dongeng tapi syarat dengan makna. Nah kita ini hidup di zaman orang gilanya merasa waras. Nah kalau kita hidup seperti mereka, ya kita gila bareng, aman kita. Tidak dipandang aneh oleh orang-orang di luar sana kita. Karena kita juga gila seperti mereka. Tapi kita kalau mau jadi orang waras, kita keluar pasti dipandang aneh. Dipandang gila oleh sebagian besar penduduk zaman ini. Nah, berbahagialah orang-orang yang gila di zaman ini. Yang dipandang gila, bukan yang gila ya. Nah itu hadis, makna dari hadis Rasul, fatuba kumul ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing di masa itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa terhadap segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa mengampuni, dia bisa menyiksa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.